Hai Pingsi, ketemu lagi dengan saya Madelina Mutia di Pink Story lembar ke-8. Too young to get breast cancer, think again. Meskipun kanker payudara pada perempuan muda jarang terjadi, but it happens. Dan ternyata jumlahnya tuh terus meningkat. Dari beberapa jurnal menyebutkan perempuan muda dengan kanker payudara stadium lanjut jumlahnya meningkat terus setiap tahun 2% sejak tahun 1970. Dan kelihatannya tuh gak akan menurun. Di komunitas Love Pink sendiri ada sekitar 10-15% yang berasal dari generasi milenial, bahkan Gen Z. Nah, di Pink Story kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan 2 orang dari generasi milenial untuk kita dengerin pandangan mereka terkait dengan isu ini. Akan menarik karena ternyata mereka itu punya sosok yang lekat dengan kanker payudara. Stay tune. Dinda Primandari Putri dan Septiandrai. Halo. Halo. Ini udah lama banget loh kita gak ketemu. Kamu udah jarang main ke Love Pink sih. Sibuk ya? Begitulah, biasa punya anak kecil. Oh iya, ayah ya. Udah berapa tahun sekarang? 2 ya? 3. 2 bulan lagi 3 tahun. 2 bulan lagi 3 tahun. Gak kerasa. Gendis juga. Gendis tadi ngobrol udah 7 tahun. Udah kelas 2 SD. Wow, sudah besar. Cerita dong kegiatannya masing-masing. Septiandrai, tapi kamu seringnya dipanggil Rai kan? Kamu sekarang kegiatannya apa, Rai? Kegiatannya standar kerja aja, tapi sambil belajar jadi barista karena kebetulan tempat kerjaku ada coffee shopnya. Jadi daripada stres, ayo kita bikin kopi. Itu gitu. Ini 9 to 5. Iya. 9 to 5 setiap hari ya? Setiap hari. Oke. Gitu. Terus Dinda? Kalau aku sekarang kegiatannya jadi dokter laktasi. Dokter laktasi. Jadi aku bantu ibu menyusui, terus fokus di komunitas juga untuk konselor-konselor laktasi biar lebih pede praktek gitu. Sama sambil menemani bocil di rumah. Gitu. Lucu ya. Terus gimana sih waktu itu kalian berdua tuh bisa connect sama Love Pink tuh, ceritanya apa tuh waktu itu di awal-awal? Mau siapa dulu yang cerita? Rai dulu. Kalau aku karena waktu itu karena ibu sih, karena kan sebenarnya kenal dari Love Pink itu awalnya ibu itu punya sahabat yang kebetulan pada saat itu survivor cancer. Tante Sam. Iya, Tante Sam. Nah, terus ibu diajak sama Tante Sam ikut sama komunitas Love Pink. Terus ibu cerita nih, Dek, Tante Sam kan gini gitu. Terus habis itu kayak terus ada komunitas Love Pink-nya gitu. Itu apa, Bu? Breast cancer isinya. Aku tuh kayak amazed aja gitu. Hah? Jadi isinya orang sakit gitu kan. Aku kan orang awam kan mikirnya cancer kan bisa ya gitu. Jadi tuh aku jadi penasaran gitu kayak kuat gitu. Sambil pengobatan terus ikut juga kayak bikin event gitu-gitu kayak aku aja yang masih muda kayak gitu kan mikir males nih, aduh capek nih. Tapi setelah kayak gitu diceritain lah, ada BV-nya, ada IGP-nya, kayak ya penasaran jadinya gitu. Kamu tuh waktu itu pas event apa ya ikut bantuin di Love Pink? Kan mama kan volunteer, ibu kan volunteer ya. Terus aku ingat banget tapi udah lama banget kan, itu zaman apa ya? Aku tuh awalnya tuh ikut di Mall Alam Sutra. Oh, Pink Run. Iya, itu pertama kali. 2018 kayaknya itu. Aku lupa, pokoknya sebelum Covid. Iya benar sebelum Covid. Lupa banget, soalnya itu kayak ibu nanya, ibu ini mau prepare ini nih Dek, gini nih. Nyeletuk aja gitu kayak, aku ikut dong Bu, karena saking penasarannya gitu. Masa sih gitu, kayak mau deh gitu, mau ikut dong Bu, aku jadi volunteernya akhirnya bisa. Kamu bantuin kita. Iya. Sama nih waktu itu Dinda juga gitu. Betul. Dulu aku Pink Run itu sama organisasiku bantuin jadi tim medisnya di Pink Run gitu. Itu kamu masih kuliah atau udah selesai ya waktu itu? 2018 berarti udah selesai kuliah. Udah selesai. Kamu bantuinnya di Pink Run yang sama, bukan yang sebelumnya yang di mana yang kita masih di jalan ke balai kota?
Itu aku ikut jadi peserta. Tapi kalau yang aku hands on buat bantuin panitia itu pas yang di Alam Sutra juga gitu. Jadi ikut dulu, terus akhirnya tahun berikutnya berperan lebih ya, tim medis loh udah ya. Keren, kita seneng banget loh waktu itu. Oh iya ada Dinda. Maksudnya dari ponakan merasa ponakan sendiri kan yang ikutan bantuin di Lovepink. Terus sebenarnya kenapa sih waktu itu kok kamu mau gitu loh? Apa yang membuat kamu mau bantuin? Kan yang tadi kamu bilang ya, aku kan enakan mager di rumah gitu. Iya kan? Tapi kok kamu mau gitu? Apa tuh? Ada sesuatu yang menggerakkan kalian berdua untuk mau? Kalau aku sih ya balik lagi kayak tadi tante, kayak masih muda. Terus lu banyak ngeluh gitu, terus lu lihat komunitas itu kayak masih mau lu ngeluh gitu, kayak ya udah deh kita ikut tuh, karena ternyata dari aku tuh jadi ketagihan. Oh gitu. Pas di Mall Alam Sutra Catat. itu jadi ketagihan pas Welcome. Yes. Aku ikut terus, ayo dukung aku ikut terus. Jadi kayak pas Alam Sutra itu pulang, terus aku cerita nih sama ibu, seru ya tadi ternyata ketemu pesertanya tuh sakit ya gitu, ketemu ibu-ibu, kan aku kan jaga merchandise ya, kayak jualan sama dengan orang yang beli sambil mereka cerita di depan boothnya tuh kayak iya aku tuh habis pengobatan ini nih, kalian tuh strong banget ya, walaupun entah keadaan dalam badannya kayak gimana tapi masih mau ayo kita jalan, ayo lomba kostum gitu. Jadi hal itu yang bikin aku ketagihan, Bu nanti aku ikut lagi ya gitu. Nggak berharap apa-apa, cuma pengen ngeliat aja sebenarnya. Jadi kayak kamu tuh jadi kayak kena apinya juga ya? Kamu Iya jadi karena ikutan- energinya jadi positif. Jadi ikutan termotivasi buat Iya jadi datang. kalau dibilang capek enggak, malah bener nggak capek, walaupun dari pagi gitu disuruh tata terus nanti pulangnya malam gitu, capek emang enggak, happy jadinya. Karena positif banget, kita tuh jadi happy, aku pribadi tuh jadi happy gitu. Oke, wah thank you. Din, kamu kalau kamu ada cerita apa tuh soal itu? Kalau aku sebetulnya lebih mau mensupport ibu sih. Jadi aku tuh memang selalu memang ibu selalu ngenalin aku ke teman-temannya gitu, SD, SMP, SMA. Kalau tante tahu ya, ibu kan arisan sana, arisan sini, ketemu gitu kan. Nah terus akhirnya ketemu sama Lovepink, terus berhubung juga sejalan ya sama bidang yang aku pelajari gitu. Aku malah mendapatkan gimana caranya aku bisa mensupport pasien-pasien itu lebih dengan empati gitu. Kan aku dengar juga cerita nggak jarang lah ibu tuh cerita kayak masa dokternya gini kah, masa dokternya gitu kah. Maksudnya sebagai tenaga medis untuk menemani suatu keadaan ini tuh kan tidak mudah dan perlu artnya gitu. Nah dengan berinteraksi dengan komunitas terutama Lovepink itu membuat aku jadi lebih bisa caring gitu, sambil juga mensupport ibu aku gitu. Karena memang walaupun aku ada di sana, tapi kan aku tuh tidak merasakan ya. Yang merasakan kan beliau gitu. Jadi melihat beliau tumbuh. Kalau di podcastnya ibu ada di Instagramnya tuh Her Second Chance of Life, itu aku pun lihat gitu, merasa oh kemarin itu berarti ada ya way of living aku yang salah sampai aku tuh begini, tapi ya nggak berhenti di situ gitu. Dan menurut aku itu adalah apa ya, dampak besar banget dari Lovepink sih, ketemu sama tante-tante semua gitu. Wow, kita ternyata dampaknya sebegitunya ya. Sebegitunya. Kita tuh seneng banget kalian bantuin. Ternyata di kalian juga dapat dampaknya. feedbacknya. Nah, ada nggak sih tentang kanker payudaranya sendiri, gitu ya? Ada nggak perbedaan pemahaman kah antara kamu dulu nih sebelum ketemu dengan Lovepink dengan setelah kamu bergaul sama kita di Lovepink? Ada sesuatu, ada perbedaan pemahaman gitu? Kalau dulu sih sebelum kenal Lovepink, mungkin untuk orang awam kayak aku kayak malah nggak kepikiran akan itu gitu. Aku tuh nggak kepikiran kalau sekeliling aku ada yang kena. Aku nggak kepikiran kalau misalnya penyakit itu ternyata sebegitu besarnya gitu.
ternyata banyak lingkungan di luar sana tuh yang mengidap itu gitu. Jadi belum pernah kepikiran sih tante sebelumnya, tapi setelah aku waktu itu ngelihat ibu nangis karena tante Sam, kayak mikirnya begini ya gitu, kayak sebenarnya tuh hidup apa ya bahasanya tuh, gila ya, ternyata tuh ada loh penyakit itu tuh, dan ternyata itu tuh ada tahapnya gitu. Kayak ngerasanya tuh dan ngelihat tante Sam berjuang tuh, dia lebih mengenalkan aku jadi lu harus berteman dengan penyakit itu, harus berteman dan kalahin dia. Dan dengan adanya Love Pink, kayak aku mikir ternyata banyak juga perempuan hebat yang bertahan sampai sejauh ini tuh karena Love Pink juga. Jadi nggak pernah kepikiran sebelumnya, sampai akhirnya Love Pink ya aku jadi lebih luas lah pandangannya tentang hidup. Gitu. Iya. Thank you ternyata ya. Iya, ternyata. Dinda, kalau Dinda kan udah memang di medis. Itu gimana tuh, Din? Kalau aku personally itu adalah akses sih tante. Jadi Maksudnya akses tuh jadi selama ini kan aku taunya cuma di textbook ya. Terus aku itu ketemu breast cancer itu tuh hitungannya nggak langsung berinteraksi gitu. Terus abis itu ternyata setelah aku menyelami dunia laktasi, bahkan aku ada pasien yang ternyata dikirainnya itu mastitis, tapi pas di USG tuh ternyata breast cancer gitu. Pas di situ aku langsung telepon ibu, Bu, ini orangnya di Bandung. Kalau nggak salah Love Pink juga ada komunitasnya di Bandung. Itu tuh aku mau ya kenalin Love Pink ke mereka gitu. Jadi pendekatannya malah nggak medis gitu, pendekatannya malah community tadi, power tadi yang dirasakan sama aku, sama Rai gitu ya. Aku mau membagi itu gitu. Dan ini pemeriksaan payudara sendirinya itu selama ini tuh taunya ya udah pencet. Dulu tahu kan? Nggak tahu dong, nggak tahu apa yang dipencet. Semua dipencet. Terus taunya gimana? Taunya iya karena ibu dari kan komunitas, terus follow tuh di Instagramnya, belajar kalau di kamar mandi angkat tangan. Gitu. Tapi lo lakuin nggak? Lakuin. Lakuinnya coba kapan? Kalau mandi. Iya kalau mandi, tapi maksudnya ada waktunya apa lu tiap mandi? Oh nggak tiap mandi sih. Enggak tiap mandi. Jadi kapan periodenya? Periodenya tes ya. Masalahnya kan ya udahlah ya gitu. Kalau misalnya aku kata ibu kan kalau mens mah ya jangan dicek gitu kan, ya udah. Oke, coba Ibu Dokter bagaimana? Coba, Ibu Dokter tolong Ibu Dokter Dinda. Saya kan mencet-mencet aja. Kalau itu 2 minggu dari hari pertama menstruasi gitu. Iya, jadi lu jangan tiap hari, jangan asal-asal. Enggak setiap hari. Bukan juga harus tiap hari. Jadi waktu yang tepat adalah 2 minggu setelah menstruasi hari pertama. Iya, tuh. Ya, seminggu sebenarnya yang paling ideal antara 10 seminggu hari ke-7 sampai ke-10. Sampai hari ke-10 setelah menstruasi hari pertama. Oh iya. Jadi hari ini kalian mens. Ingat-ingat lagi aja, seminggu lagi itu waktu yang ideal untuk kita melakukan sadari. Kenapa? Karena kalau sebelumnya yang tadi kamu bilang, kalau lagi sebelum mens kan justru hormon lagi nggak stabil, justru mungkin ada pembengkakan gitu. Jadi waktu yang ideal yaitu hari ke-7 sampai 10 hari itu, benar ya. kan? Salah satu hari aja, nggak usah terus-terusan. Yang penting setiap bulan. Yang penting setiap bulan ya. Kalian kan punya orang-orang terdekat nih yang lekat sama kanker payudara, Tante Sam, Mama gitu ya. Pernah nggak terpikir kemungkinan terburuk itu juga akan terjadi di diri kalian? Kalau aku sih balik lagi kayak yang tadi aku ceritain tante, kayak setelah kenal Love Pink tuh kan aku kan mikir, oh ternyata siapa aja tuh bisa kena ya gitu, bisa terdiagnosis kanker payudara gitu. Aku jadi mikirnya kayak mungkin gak ya gitu, ada ketakutan sendiri. Sampai akhirnya aku pernah kan dulu kalau ada kegiatan acara Love Pink tuh ada BV. Ya, breast event yang keliling itu. Ibu tuh sering banget, Dek, cek sana, itu aku takut. Kamu jadi belum pernah cek? Udah, tapi aku sudah menyiapkan mental aku, dan aku cek.
Oke. gitu. Alhamdulillahnya aman Yes. gitu. Cuma ya Tenang kan tapi jadinya? tenang Nah. tenang. Terus aku juga ngajak teman-temanku waktu itu, temanku sih satu waktu di dialog Kemang Ya. itu dia juga cek gitu, alhamdulillahnya juga aman gitu. Karena aku mikir ya orang terdekat aku aja tuh ternyata kena gitu, terdiagnosis cancer gitu kan. Jadi kayak aku berpikir karena aku punya satu teman dekat, ayo deh lu ikut cek Iya, gitu. iya. Bagus loh kamu ajak-ajak teman-teman kamu, Iya. bestie kamu tuh memang mesti di Karena kan mikirnya masih mumpung masih muda gitu. Yes. Kita single atau misalnya lu punya keluarga tapi belum punya anak, ayo deh gitu. Sekarang aja, ayo. Jadi kalau ada apa-apa diobatinnya tuh lebih cepet lah penanganannya. Aduh, kamu lulusan Lovepink. Aku lulus jadi loving. Infonya ini ya masuk Langsung gitu. Oke, Dinda, kamu gimana, Din? Eh, Terpikir nggak? Pernah terpikir terlintas? Kepikiran sih pasti tante. Jadi ibu tuh kena breast cancer itu di 2013 waktu itu. Iya. Aku udah kuliah sih waktu itu. Nah memang pas walaupun stadiumnya belum stadium parah waktu itu, untung ketahuannya cepat. Terus abis itu memang ketahuannya juga karena si benjolannya itu agak di posisi luar, jadi nggak di bagian dalam banget, nggak harus yang sadari sampai memutar atas bawah itu baru ketahuan itu. Jadi ketahuannya cepat. Terus kalau nggak salah udah di stadium 2. Walaupun itu aku tetap mikir ada aja kemungkinan itu tuh pasti ada, karena ya itu udah kuasa Allah ya, mau Iya, gimana lagi iya, gitu. iya. Cuman memang ini aku salutnya sama ibuku kali ya. Beliau memang mengajarkan aku tentang hidup ini tuh iya ada awal ada akhirnya gitu. Jadi kalaupun itu berakhir itu udah itu udah jalannya, tapi gimana caranya untuk berusaha semaksimal mungkin gitu untuk berjuang sama melawan penyakit ini gitu. Jadi nggak mau kalah begitu aja gitu, langsung periksa ke dokter, langsung cari second opinion, segala treatmentnya beliau jalankan kayak gitu. Dan ternyata nggak cuman faktor dari sakit itu aja gitu. Makanya kalau pas ketemu Lovepink, ketemu pandangan baru, gimana cara menghadapinya. Mungkin waktu itu memang kan orangnya tough banget. Aku akui beliau itu orangnya tough banget juga dengan segala cerita kehidupan beliau sebelumnya kayak gitu. Tapi dengan penyakit ini itu malah yang Lovepink berikan ke ibuku itu rasa penerimaan, acceptance, mindfulness itu yang aku makanya melihat second chance of life-nya dia itu gitu sih tante. Oh, aku yang terharu. Mama Ina, aku terharu loh. Aku juga sih sebetulnya. Untung ketemu sama Lovepink. Tapi terus artinya ya aku sih ngelihat Lovepink membawa impact yang positif juga ternyata buat kalian-kalian orang-orang di sekitar mama maupun Ibu kan volunteer Lovepink, Pok Yeyen. Kita kalau bilang Pok Yeyen kan volunteer Lovepink udah sejak awal sekali gitu ya. Nah, tapi kalian ini curious dan pengen ngetes juga sih sebenarnya. Kalian begitu serutin itukah melakukan prevention? Jujur nggak serutin itu sih. Cuma ya ada lah. Sebulan sekali. Coba dibikinin, jangan ya Dek, jangan ya Dek. Ya jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jadi Dek ya. rutin ya Dek. Rutin ya Dek ya. Tahu nggak caranya? Caranya tahu nggak? Cara yang bener ya kan bukan cuma ngelus-ngelus aja sebenarnya. Dinda tahu? Biasanya di kaca, bisa tangannya ke belakang atau satu tangan di atas. Iya. Terus gerakannya dari ke atas ke bawah, terus dari melingkar dari luar ke dalam. Yes. Terus habis kayak gitu diulangnya sebelah kiri. Kalau berbeda kanan kiri memang beda bentuknya. Iya. Mereka adik kakak bukan kembar. Betul. Jadi kalau nanti lupa caranya, di Lovepink kan di website-nya ada dan kita kan punya apps. Kan Lovepink Breasties. Jadi bisa lihat di apps atau ke website kita atau di YouTube-nya Lovepink juga ada. Jadi cari aja.
gitu. Kalau lupa Easy aspek, access banget ya Tan. ya, betul. Terus nggak akan lupa kalau rutin. Nah, Iya, jadi itu. Jangan ya, dia harus rutin deh. Di alarm. Oke, Din, kan menarik ya, kamu tuh sekolah kedokteran. Terpengaruh kondisi mama atau waktu itu udah kuliah ya waktu mama. Iya. Nah itu tapi ada dampaknya, ada pengaruhnya nggak sih kondisi mama terhadap perjalanan studi kamu? Ada sih, kalau waktu itu memang waktu itu sebetulnya ceritanya tuh aku memang lagi di modul onkologi gitu. Oh gitu. Jadi ibu itu selesai berenangnya sama aku, selesai sholat maghrib, terus habis kayak gitu usil tuh pegang-pegang daerah ketiak. Mama kan? Iya, ibu pegang terus habis itu, Kak ini apa ya? Gitu. Waduh, apa coba sini lihat gitu. Memang kan ganas atau tidak ganas itu punya perbedaan. Kalau ganas tuh kayak bisa digerakin gitu. Kalau ganas itu dia lebih mengakar, jadi lebih susah digerakinnya, terlihat lebih nempel kayak gitu-gitu. Nah terus pas aku pegang kayak, Bu ini kayaknya cek aja deh ke dokter. Waktu itu kan aku belum bisa ngomong apa-apa ya. Jadi waktu itu akhirnya kita ke dokter umum dekat rumah. Terus kayak waduh kayaknya harus ke onkologi aja deh gitu. Akhirnya berangkatlah ibu ke onkologi. Memang waktu itu yang membuat aku akhirnya terjun ke dunia ibu dan anak salah satunya adalah ibu sih. Karena ya akhirnya belajar laktasi, ya belajar tentang payudara juga ya gitu. Karena memang kesehatan ibu dan anak itu di masa sekarang tuh ini banget, perlu aksesnya, tadi aku bilang perlu aksesnya, perlu edukasinya juga gitu. Dan ya nggak cuman kita, apalagi Gen Z dengan side hustle-nya, dengan hustle culture, pokoknya kerja, jangan sampai tipes tolong. Iya. Yang kayak gitu, yang akhirnya nggak aware sama badan sendiri Tan. Makanya akhirnya aku juga tertarik belajar dunia perempuan tuh dari situ gitu. Luar biasa ya. Nggak ada yang kebetulan ya sebenarnya dalam hidup itu mengalir, tapi semua kayak connecting the dot. Bener sih ya kan? Luar biasa. Nah kalian kan tadi dari kita ngobrol tuh yang aku tanyakan banyak hal-hal yang memang ya karena kalian sendiri nih sosok yang memang deket banget sama Lovepink, ibu, Tante Sam. Tapi kalian ngelihat nggak sih di teman-teman kalian, di bestie kalian itu sebenarnya mereka tuh gimana kesadarannya tentang isu ini? Baik deteksi dininya maupun penyakitnya gitu ya. Sebenarnya yang tadi aku ceritain tante, yang aku ngajak teman aku di dialog itu untuk cek itu, sebelumnya dia tuh enggak lah, ngapain sih, buat apa sih gitu. Nggak apa-apa, datang aja. Aku tuh dengan iming-iming belanja waktu itu. Karena di situ lagi ada bazar kan. Ada bazar kok, sini aja belanja gitu. Murah-murah, bagus-bagus bajunya gitu. Padahal sebenarnya aku pengen narik dia, karena memang yang aku lihat dari teman-teman aku itu nggak se-aware itu tentang breast cancer. Kayak mereka ya mikirnya ya udahlah gitu. Apa ya? Terlalu jumawa ya, terlalu angkuh gitu, nggak kepikiran sampai situ. Sampai akhirnya aku ngajak satu bestiku itu ya itu, ayo nggak, gue udah cobain, lo harus cobain. Gak mau, gue tuh deg-degan, gak apa-apa, ayo nanti gue temenin gitu. Karena aku ngelihat ibu yang selalu nemenin Tante Sam, aku juga kan, ayo kalau ada apa-apa gue temenin, nggak apa-apa, ayo. Tapi alhamdulillah itu aku berdua kayak, tuh kan Rai nggak ada apa-apa ya, akhirnya kita tenang gitu berdua gitu, nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya udahlah, jangan begadang lagi. udah kita hidup sehat aja, udah gitu. Aku sih gitu, dan belum nyampe ke yang lain karena mereka masih menganggap ya udah sakit ya sakit gitu. Tapi kamu udah berhasil loh mengajak satu orang, jadi akan bisa lagi, kamu bisa jadi agent of change. Kamu di circle kamu gimana? Kalau di circleku kalau aware terhadap penyakitnya iya gitu, tapi kalau untuk early detectionnya pun masih tetap ada kadang-kadang kayak itu orang lain aku enggak gitu. Itu orang lain aku enggak gitu. Memang karena sebetulnya kan sadari itu pun bahkan digalangkan sama Kemenkes ya Tante. Maksudnya aku kerja di puskesmas itu nggak ada capek-capeknya di posyandu, di pos bindu
terus mengedukasi tentang sadari itu. Tapi ya untuk melihat awarenessnya karena merasanya tidak ada apa-apa, jadi ya anggap apa nanti aja gitu. Jadi memang masih perlu edukasi dan ini ya, menggalangkan yang penting kita udah usaha gitu untuk ngajak dan yang penting aksesnya tuh dibuka untuk mereka tahu gimana caranya gitu. Pokoknya jangan pernah bosan untuk terus share ke bestie-bestie ke teman-teman. Makanya tuh di Lovepink juga cukup concern ya, karena kan tadi cerita aku di awal juga bilang makin meningkat kan. Sekarang Lovepink punya segmen khusus Pink Z. Jadi suka perhatiin nggak di Instagramnya Lovepink sekarang tuh ada Pink Z, logonya kayak gini. Nah konten-kontennya menyesuaikan memang untuk konsumsi mereka, karena harapannya supaya yang tadi nggak terjadi nih, mereka nggak aware, mereka jadi tetap mau, tapi tetap loh kita butuh orang-orang seperti kamu yang menularkan keberanian dan mengajak. Jadi jangan pernah bosan untuk bantuin Lovepink. Pasti. Thank you. Terakhir aku mau nanya pertanyaan terakhir. Kalian kan ibu-ibu millennials yang sekarang punya putri-putri cilik 7 tahun mau 3 tahun. Sudah terpikir apa proteksi untuk mereka terkait kehidupan orang-orang terdekat yang lekat dengan kanker payudara ini? Nah, coba Dinda. Kalau aku yang pertama adalah sex education Tante. Gimana caranya anak aku mengenali diri anak aku. Jadi sex education bukan dalam konteks negatif, tapi maksudnya gimana caranya dia bisa in tune sama menstrual cycle-nya dia, gimana cara dia mengenali payudara aku tuh nanti akan tumbuh di umur berapa, apa yang harus aku cari kalau kita sadari iya pencet-pencet, tapi aku tuh cari apa sebetulnya gitu. Dari situ. Terus yang kedua adalah yang pasti aku mengusahakan untuk memberikan real food. Walaupun kadang-kadang masih banyak cheating day-nya, mohon maaf. Tapi kita berusaha sebaik mungkin sebagai parents. Yang terakhir yang aku pelajari dari ibu adalah latihan mindful juga sih. Maksudnya menerima resiliensinya gitu. Aku belajar dari ibu, aku juga menyembuhkan dan mengembangkan resiliensi aku, dan aku pengennya juga nularin ke anak aku gitu. Kalau aku itu sih. Keren nih ibu-ibu millennials. Iya, keren. Karena kalau aku paling ya lebih ke makanan sih. Oke. Kalau Gendis tuh karena udah 7 tahun, udah sekolah, tahu sendiri jajanan SD kayak gimana. Jadi kebiasaan dia paling dikasih bekal gitu. Terus kalau jajan ya jajannya sama aku. Benar kata Dinda, walaupun sering cheating nggak setiap weekend sih, maksudnya adalah di beberapa weekend tuh kita kayak jajan, ya udah deh jajan apa gitu. Gitu. Untungnya sih Gendis suka buah, jadi dia lebih banyak buah. Gitu paling Gendis tuh. Karena aktif banget anaknya kan. Iya, bentar lagi koprol dia. Karena dari ibu yang sehat nanti akan juga ada anak-anak yang sehat. Betul. Mau dong pesan-pesan dari kalian kakak-kakak millennials untuk adik-adik Gen Z. Wah, untuk kalau pesan-pesan sih sebenarnya yang tadi aku infoin, kalau misalnya kita nggak harus takut gitu ya untuk ngecek ada apa dengan payudara kita, khususnya perempuan. Sekarang kan Gen Z banyak perempuan yang pekerja keras banget gitu, perempuan Gen Z itu. Terus hidupnya tuh luas gitu, kerja maksudnya kerja asal jangan tipes gitu kan. Terus jangan juga lupa sama kesehatan sendiri gitu sih kalau aku pesannya. Walaupun terkesan pasti deg-degan sih kalau ngecek-ngecek gitu, cuma ya udahlah, nggak usah takut. Kan hidup masih panjang, toh nggak sendirian gitu, ada Lovepink. Tenang. Thank you Dinda. Kalau dari aku sama sih kayaknya ya, jangan takut buat periksa, karena sebenarnya bisa periksa sendiri, bisa periksa di rumah, dan jangan takut untuk bertanya ini tuh kenapa gitu, karena semakin cepat ketahuan akan kemungkinan sembuhnya pun juga semakin besar gitu. Dan jangan lupa walaupun kerja tapi jangan makan micin mulu. Itu tetap utamakan makanan-makanan real food, terus beraktivitas juga karena tetap harus juga berolahraga gitu sih Tante kalau dari aku. Keren banget tadi pesan-pesan dari kakak-kakak millennials buat kalian para millennials dan juga Gen Z. Ayo kita mulai peduli tentang sadari.
Memang ketakutan itu pasti ada, tapi kita jangan berhenti di takut. Faktanya, ini juga dari data, 90% benjolan di perempuan itu jinak. Nah, jadi penting banget kan kita untuk rutin melakukan sadari, dan selain sadari juga penting untuk kemudian kita melakukan sadanis, periksa payudara secara klinis. Buat kalian, Gen-Z dan Millennials bisa melakukannya dengan ke dokter, melakukan pemeriksaan dengan alat yang namanya USG payudara. Itu nggak sakit, tapi kalau ditemukan dini, kemungkinan sembuhnya lebih besar, 97%. Dan secara finansial juga lebih efisien. Jadi ayo kita sama-sama menjadi generasi yang bebas kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030. Oke, thank you so much. Thank you Tante. Thank you Tante.